Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Najma, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Parepare dari UPTD SMP Negeri 6 Parepare. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Marwa. Beliau adalah salah seorang guru IPA di UPTD SMP Negeri 6 Parepare. Hari ini saya akan melakukan praobservasi untuk supervisi kelas. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi sebab nantinya saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi kelas ini supaya saya bisa mengamati, mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kegiatan praobservasi ini kita lakukan sebagai proses awal supaya nantinya Ibu lebih percaya diri dan lebih siap lagi untuk memberikan pembelajaran yang lebih baik untuk muridnya. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran. Menurut Ibu, tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan untuk capai dalam pembelajaran nanti? Baik Bu, untuk tujuan pembelajaran, karena nantinya ini saya sudah masuk ke perubahan materi, yaitu perubahan fisika dan kimia. Ada dua tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yaitu yang pertama menyelidiki proses perubahan fisika dan kimia pada kertas dan lilin. Kemudian yang kedua mengidentifikasi ciri-ciri perubahan fisika dan kimia. Ada dua tujuan yang Ibu ingin capai. Bagaimana area pengembangan untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk area pengembangannya itu ada dua aspek, yaitu aspek pengetahuan dengan aspek keterampilan. Di aspek pengetahuan itu diharapkan peserta didik itu mampu mengidentifikasi ciri-ciri dari perubahan fisika dan kimia. Sedangkan untuk aspek keterampilannya itu bisa kita lihat dari bagaimana siswa itu terlibat dalam proses praktikum. Kemudian yang kedua diskusi kelompok. Kemudian yang ketiga itu bagaimana siswa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik Ibu, area pengembangan yang Ibu rencanakan dari segi pengetahuan dan segi keterampilan. Bagaimana rancangan pembelajaran yang akan diterapkan di dalam kelas, mulai dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran yang akan diterapkan nanti? Ya, baik. Jadi berdasarkan modul yang sudah saya buat, di sini saya buat dengan model strategi pembelajaran berdiferensiasi tentunya. Kemudian model pembelajarannya saya gunakan discovery learning. Kemudian metode yang saya gunakan itu eksperimen, kemudian diskusi kelompok dengan presentasi. Kira-kira Ibu, bagaimana media pembelajaran yang akan diterapkan di dalam kelas nanti? Untuk medianya, karena kebetulan nanti kegiatannya adalah kegiatan praktikum. Jadi yang pertama itu media yang saya gunakan adalah PowerPoint. PowerPoint ini kan tentunya dioperasikan dengan menggunakan laptop dan LCD proyektor. Kemudian yang kedua LKPD. Kemudian yang ketiga itu kita menggunakan alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan. Kira-kira Ibu akan lakukan pembelajaran hari apa, jam keberapa, kemudian di kelas berapa? Ini rencananya proses pembelajaran ini nantinya akan dilaksanakan di hari Kamis. Itu di kelas 71 jam ketiga dan jam keempat. Jadi 2 jam pelajaran. Jadi nanti hari Kamis di kelas 71 jam 3 dan 4 saya akan datang di kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas, dan saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah melakukan observasi kelas, kita akan melakukan percakapan terakhir, yaitu pasca observasi.
sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini Ibu, mungkin Ibu bisa memberikan tanggapan apa yang Ibu dapatkan dalam kegiatan pra-observasi kita ini. Saya kira dengan adanya wawancara pra-observasi ini, saya merasa bahwa saya lebih siap untuk masuk melaksanakan proses pembelajaran. Kenapa? Karena dari tahapan pra-observasi ini saya bisa memperoleh gambaran bagaimana proses pembelajaran yang nanti akan berlangsung di kelas. Kemudian tentunya dari adanya gambaran itu saya lebih awal bisa mempersiapkan media-media apa saja yang bisa digunakan nantinya. Saya kira demikian. Terima kasih Ibu atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang di pra-observasi. Demikian percakapan pra-observasi kita. Sampai ketemu di observasi kelas dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Permisi Ibu, saya akan melakukan observasi untuk supervisi akademik hari ini. Yes. Jadi saya akan memantau bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Ya. Siap, ya. Ya, siap, gerak. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat di tempat, gerak. Sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ibu cek dulu ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir hari ini? Rapli, kenapa? Dua, siapa lagi? Oh ya, Adrian. Tanpa keterangan. Siapa lagi nak? Ya, dua orang saja. Ya. Mudah-mudahan yang sakit ini untuk pertemuan selanjutnya bisa kembali bergabung dengan kita untuk belajar ya. Amin. Baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita dari materi yang sebelumnya. Tapi sebelum kita melanjutkan materinya, ada baiknya kita memfokuskan dulu kemampuannya untuk memahami materi dengan melakukan ice breaking, ya. Oke, silahkan mendengarkan apa kata perintahnya ya. Jadi ice breaking hari ini mudah. Kata perintahnya itu tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Jadi setiap ada kata perintah tepuk 1, berarti kalian kerjakan tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke? Sudah siap? Siap. Baik. Ibu mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. 1. Nah, ini kalau tidak ada kata tepuk berarti tidak bertepuk tangan. Nah, itu tantangannya. Jadi ingat, ketika tidak ada kata tepuk berarti tidak bertepuk tangan. Oke, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2,
ada yang belum konsentrasi. Kita ulangi lagi 1 kali. Tepuk 3. Tepuk 2. 1. Aduh, masih kok belum konsentrasi. Sekali lagi. Konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. 1. Oke, tepuk tangan untuk baiklah anak-anakku sekalian. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita dari yang sebelumnya. Kita akan masuk ke materi perubahan materi atau perubahan fisika dan perubahan kimia. Tapi ada yang masih ingat apa yang pernah kita pelajari sebelumnya? Tentang apa? Perubahan zat. Perubahan zat dengan wujud zat. Masih ingat? Siapa yang masih ingat? Ada berapa wujud zat? 2. Ada berapa wujudnya zat? 3. Riki? Ya, ada 3. Betul sekali. Ada 3. Cair, padat, dan gas. Nah, dari ketiga wujud tadi terjadi perubahan benda. Ya, masih ingat? Siapa yang mau memberikan satu contoh perubahan benda dari ketiga wujud tadi? Angkat tangannya. Siapa? Selain Rifki, yang lain. Perubahan wujud benda yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ardan. Padat ke gas. Padat ke gas disebut apa? Menyublim. Betul atau salah? Betul. Contohnya apa, Ardan? Kapur barus. Oke, berarti masih ingat pelajaran kita sebelumnya. Nah, sekarang coba kamu lihat gambar berikut. Ya, Ibu akan tampilkan sebuah gambar. Ya, tunggu sebentar ya. Kelihatan? Kelihatan gambarnya di atas? Gambar apa itu? Gambar apa? Paku yang apa? Paku yang berkarat. Nah, sekarang tanyanya, kira-kira kenapa paku bisa berkarat? Angkat tangan. Siapa yang pernah lihat paku berkarat toh? Nah, kira-kira kenapa paku bisa berkarat? Kalau menurut kalian? Kenapa? Karena katanya mengalami perubahan zat. Ada yang mau menambahkan jawaban temannya? Kira-kira kenapa ini kak pakunya bisa berkarat? Yang awalnya tadinya tidak berkarat jadi berkarat. Jibril? Kira-kira kenapa pakunya bisa berkarat? Karena terkena air. Katanya karena terkena air. Berada di luar ruangan, terkena air, lama-kelamaan berkarat. Nah, mengapa paku berkarat? Itu ada 2 hal yang bisa menyebabkan. Yang pertama itu karena reaksi antara udara, air dengan logam, bahan logam pada paku. Itulah yang menyebabkan tumbuhnya yang namanya karatan pada paku. Jadi ada reaksi kimia di dalamnya, sehingga dia bisa menyebabkan pakunya itu berkarat. Nah, sekarang karat yang ada pada paku itu
sekarang kita akan melanjutkan materi kita setelah kalian melihat tadi paku yang berkarat ada hubungannya dengan materi kita nantinya, ya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu ada dua. Yang pertama itu adalah menyelidiki proses perubahan fisika dan kimia pada kertas dan lilin. Kemudian yang kedua yaitu mengklasifikasikan perbedaan ciri dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi ada dua tujuan di sini yang akan kita capai. Nah, kemudian sebentar kita akan melakukan percobaan. Jadi kita ada kegiatan praktikum untuk menyelidiki bagaimana perubahan fisika dan kimia yang terjadi pada kertas dan lilin. Jadi nanti kalian selidiki sendiri apakah ini termasuk dalam perubahan fisika ataukah termasuk dalam perubahan kimia. Nah, kemudian bentuk penilaian yang akan Ibu lakukan hari ini ada dua, yaitu penilaian pengetahuan atau kognitif. Kemudian bentuk penilaian yang kedua adalah keterampilan. Keterampilannya nanti itu Ibu akan Ibu akan lihat bagaimana kalian melakukan percobaan, kemudian berdiskusi dengan anggota kelompoknya, kemudian bagaimana hasil presentasi dari hasil percobaan masing-masing kelompok. Sudah siap? Oke, sebelum Ibu bagikan LKPD-nya, coba kamu lihat dulu materi. Ibu akan paparkan sedikit tentang perubahan kimia. Ya, tentang perubahan materi. Coba kamu ingat-ingat. Dalam kehidupan sehari-hari itu, benda yang kita lihat di sekeliling kita itu biasa sering terjadi atau mengalami perubahan. Ya, perubahannya itu bisa langsung diamati dan ada juga yang perubahannya itu berlangsung atau dalam jangka waktu yang lama. Ya, kalau yang bisa diamati, contohnya apa? Membakar kertas. Nah, misalnya membakar kayu atau kertas. Apalagi? Ada yang pernah minum es? Semua pernah, Pak? Nah, kalau misalnya es batunya mencair, itu bisa langsung diamati atau berlangsung lama? Bisa langsung diamati. Nah, kalau contoh yang berlangsung lama kira-kira apa? Kapur barus. Apa lagi? Tadi ini paku, iya, besi atau paku ya. Nah, dia butuh lama atau prosesnya lama untuk memunculkan yang namanya karat. Selanjutnya, nih, tadi contohnya ya. Nah, sekarang perubahan materi ada dua. Yang akan kita selidiki sebentar, ada perubahan secara fisika, ada perubahan secara kimia. Nah, kalau perubahan secara fisika itu diikuti oleh adanya perubahan sifat. Ya, sifat zat tersebut tidak menghasilkan zat baru. Akan tetapi kalau perubahan kimia itu nantinya perubahan itu menghasilkan zat baru. Ya. Kemudian ini ciri-cirinya antara dua perubahan fisika, ada dua ciri khasnya, tidak terbentuk zat baru, komposisi materinya tidak berubah. Jadi antara materi sebelum berubah, mengalami perubahan dengan sesudah perubahan, itu materinya tetap sama, ya. Kemudian kalau perubahan kimia menghasilkan zat baru, kemudian zat yang berubah tidak bisa kembali ke bentuk semula. Kemudian perubahan yang terjadi itu diikuti oleh adanya reaksi kimia, kemudian terjadinya perubahan warna, kemudian terbentuknya gas dan terbentuknya endapan.
Sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya per kelompok. Jadi Ibu berharap sebentar kalian melakukan percobaan karena kita menggunakan alat seperti gunting dan menggunakan korek api. Jadi berhati-hatilah dalam melakukan percobaan. Ya, jadi saya bagikan LKPD-nya, silahkan berdiskusi dengan kelompoknya, melakukan percobaan dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian setelah itu jawab pertanyaan yang ada pada LKPD. Oke? Paham? Paham? Paham. Oke. Ini kelompok 1. Jadi ingat, dalam melakukan percobaan ikuti langkah kerjanya. Ya, ada langkah kerja pada LKPD, jadi kalian ikuti itu langkah kerjanya dalam melakukan percobaannya. Jadi Ibu kasih waktu 45 menit untuk melaksanakan percobaannya. Kemudian setelah itu kita akan presentasi per kelompok untuk membacakan hasil percobaannya atau hasil pengamatannya. Oke? Ya, saya persilakan. Waktu dimulai dari sekarang. Kelihatan gambarnya di atas? Gambar apa itu? Paku. Gambar apa? Paku yang apa? Paku yang berkarat. Nah sekarang tanyanya, kira-kira kenapa paku bisa berkarat? Angkat tangan. Siapa yang pernah lihat paku berkarat? Nah, kira-kira kenapa paku bisa berkarat? Kalau menurut kalian? Kenapa? Karena katanya mengalami perubahan zat. Ada yang mau menambahkan jawaban temannya? Kira-kira kenapa ini kak pakunya bisa berkarat? Yang awalnya tadinya tidak berkarat jadi berkarat. Jibril, kira-kira kenapa pakunya bisa berkarat? Katanya karena terkena air. Berada di luar ruangan, terkena air, lama-kelamaan berkarat. Nah, mengapa paku berkarat? Itu ada 2 hal yang bisa menyebabkan. Yang pertama itu karena reaksi antara udara, air dengan logam, bahan logam pada paku. Itulah yang menyebabkan tumbuhnya yang namanya karatan pada paku. Jadi ada reaksi kimia di dalamnya, sehingga dia bisa menyebabkan pakunya itu berkarat. Nah, sekarang karat yang ada pada paku itu adalah bagian dari paku atau zat lain yang lain. Zat lain. Iya, betul sekali. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita dari yang sebelumnya. Kita akan masuk ke materi perubahan materi atau perubahan fisika dan perubahan kimia. Tapi ada yang masih ingat apa yang pernah kita pelajari sebelumnya? Tentang apa? Perubahan zat. Perubahan zat dengan wujud zat. Masih ingat? Siapa yang masih ingat? Ada berapa wujud zat? 2. Ada berapa wujudnya zat? 3. Riki? Ya, ada 3. Betul sekali. Ada 3. Cair, padat, dan gas. Nah, dari ketiga wujud tadi terjadi perubahan benda. Ya, masih ingat? Siapa yang mau memberikan satu contoh perubahan benda dari ketiga wujud tadi? Angkat tangannya. Siapa? Selain Rifki, yang lain. Perubahan wujud benda yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ardan. Padat ke gas. Padat ke gas disebut apa? Menyublim. Betul atau salah? Betul. Contohnya apa, Ardan? Kabur
aku letakkan sini dengan lilinnya. Sesuai dengan pengamatan ya, harus sesuai dengan hasil pengamatannya. Ini sampai di mana? Mana lilinnya? Nah, laksana. Sudah yang kedua? Sudah, mana? Sudah. Oke, lanjut. Lanjut ke yang ketiga. Kertasnya nanti dibakar di sini, nak. Dalam. Sama ke bahannya, kertas besar dan kecil. Sama. Ini namanya materinya. Bahannya. Ini. Di sini. Nih, kertas digunting. Komposisi materinya berubah atau tidak berubah? Awas terbakar. Baru melangkah ke percobaan kedua. Lepas itu saja kerjaan semua. Lepas saja supaya ada yang belajar langkah. Sama kasih kedua. Apakah ada perubahan? Ini membedakan kunci kami. Sama. Beda ke bahannya. Yang dihasilkan sebelum dan sesudah terjadinya perubahan itu berbeda. Saya ulangi. Zat yang dihasilkan sebelum dan sesudah terjadi perubahan itu berbeda. Berarti dia menghasilkan zat baru. Nah, coba mari kita telah kembali tadi percobaannya. Ketika kertas digunting, apakah ada zat baru yang terbentuk? Tidak. Tadi ada yang mungkin tidak terlalu mengerti apa itu zat baru yang dimaksud. Jadi sudah mengerti? Nah, bahwa ketika kertas digunting itu tidak ada zat baru. Yang berubah itu hanya ukurannya saja, dari yang ukurannya tadi besar menjadi kecil. Nah, kemudian yang kedua, komposisi materinya tidak berubah. Nah, yang dimaksud di sini, bahan dari kertas sebelum digunting dengan bahan dari kertas setelah digunting, apakah ada perubahan? Bahan yang membentuk kertas sebelum digunting dengan bahan yang membentuk kertas setelah digunting ada perubahan atau tidak? Tidak. Sepakat bahwa tidak ada? Nah, tidak ada perubahan. Nah, kita beralih ke lilin tadi. Lilin yang dilelehkan, yang meleleh. Tadi kan percobanya dilelehkan, kemudian dilihat sampai dia beku. Sekarang pertanyaannya, apakah sama lilin yang sebelum tadi dilelehkan dengan yang sesudah dilelehkan? Apakah ada zat baru yang terbentuk? Saya ulangi, lilin yang dilelehkan tadi dengan yang belum dilelehkan, apakah ada zat baru yang terbentuk? Tidak ada. Cuma perbedaan ukurannya saja, perbedaan bentuknya saja, tapi tidak ada zat baru yang dihasilkan. Nah, coba bandingkan dengan kertas yang dibakar tadi. Apakah sama komposisi materi kertas sebelum dibakar dengan sesudah dibakar? Hah? Tidak.
Saya ulangi, apakah sama komposisi kertas sebelum dibakar dengan sesudah dibakar? Beda. Toh? Kalau sebelum dibakar tadi dia komposisi materinya berupa bahan untuk kertas. Setelah dibakar jadi apa? Abu. Berarti dia menghasilkan zat baru atau tidak? Tidak. Nah sekarang dari hasil pengamatannya tadi atau percobaannya itu masih ada beberapa yang kurang teliti dalam melakukan percobaan. Jadi untuk selanjutnya kalau misalnya kita akan praktek, teliti dimulai dari membaca langkah kerja kegiatan supaya pelaksanaan percobaannya menjadi lebih baik. Nah, dari apa yang saya jelaskan tadi, apa yang Ibu jelaskan tadi ini, sekarang siapa di antara kalian yang bisa memberikan kesimpulan hasil percobaan kita hari ini? Siapa yang mau membuat kesimpulan? Walaupun tadi sudah menyimpulkan satu-satu, tapi siapa yang mau membuat kesimpulan? Angkat tangannya, saya mau lihat siapa yang angkat tangannya. Jibril, coba apa kesimpulannya Jibril? Dapat dilihat perubahan fisika dan kimia melalui lilin dan kertas yang dibakar. Nah, dapat melihat adanya perubahan fisika dan kimia melalui kertas dan lilin. Ada yang lain mau menambahkan? Yang mana perubahan fisika, yang mana perubahan kimia? Silakan, Ruki. Bahwa perubahan kimia ada zat baru atau sebelumnya. Yang mana dari hasil percobaan yang termasuk perubahan fisika, yang mana perubahan kimia? Ardan. Perubahan kimia memunculkan zat yang baru dan bentuknya tidak berubah. Yang mana, saya ulangi ini pertanyaannya, yang mana di antara tadi 4 kegiatan percobaan, yang mana termasuk percobaan khusus untuk perubahan kimia, mana yang perubahan fisika? Kertas dibakar dengan sumbu lilin yang terbakar masuk perubahan apa? Kimia. Kemudian untuk fisika? Kertas digunting dan lilin dilelehkan termasuk dalam perubahan fisika. Itu kesimpulannya. Oke, bagaimana? Sudah paham? Jadi saya ulangi sekali lagi. Jadi kesimpulan hari ini yang pertama, yang termasuk perubahan fisika itu adalah kertas yang digunting dan lilin yang dilelehkan. Sedangkan yang masuk dalam perubahan kimia adalah kertas yang dibakar dan lilin atau sumbu lilin yang dibakar atau yang menyala. Baik, sebelum Ibu tutup pertemuan kita hari ini, saya mau dengar salah satu di antara kalian yang bisa merefleksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang mau refleksi hari ini? Ya? Refleksi hari ini apa? Setelah mempelajari materi hari ini, apa yang kalian merasakan? Berdiri ya, kan? Berdiri ya. Coba Anda Dapat mengetahui perubahan fisika dan kimia. ya, setelah mempelajari materi ini, Ardan sudah mengetahui yang mana Perubahan fisika dan kimia. perubahan fisika dan kimia. Bagus. Beri aplaus untuk Ardan. Baik. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke materi suhu dan perubahannya. Ya. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan tes formatif dulu. Coba kalian lihat di atas. Ini ada 2.
Yang pertama, tulis di kertas masing-masing. Semua ambil kertas selembar. Kemudian jawablah kedua pertanyaan di atas. Yang pertama, tuliskan masing-masing 2 ciri perubahan fisika dan kimia. Kemudian yang kedua, berikan masing-masing 2 contoh perubahan fisika dan kimia. Silakan, 5 menit. Nih. Tuliskan masing-masing 2 ciri perubahan fisika dan kimia. Yang kedua, berikan masing-masing 2 contoh perubahan fisika dan kimia. 2 saja, silakan. Karena kalian sudah memiliki buku paket di rumah sebelum kita masuk materi minggu depan. Jadi alhamdulillah kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Ibu akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam kegiatan pasca observasi pembelajaran. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Marwah selaku guru yang diobservasi. Kemudian saya sendiri Andi Najma, CGP Angkatan 9 UPTD SMP Negeri 6, dan saya juga didampingi oleh pengajar praktek Ibu Yusrianti. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Andi Najma. Ya, terima kasih. Baiklah, saya akan melakukan pasca observasi untuk pembelajaran Ibu Marwah di kelas. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah dilakukan observasi tadi? Perasaan saya setelah observasi, alhamdulillah saya merasa senang. Kenapa? Karena kegiatan pembelajarannya berjalan dengan baik. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya lagi kepada Ibu, bagaimana area pengembangan yang Ibu sudah lakukan di kelas, kemudian tahap-tahap pembelajaran apa yang Ibu yang sudah lakukan? Untuk area pengembangannya, di sini ada 2 aspek area pengembangan, yaitu yang pertama aspek pengetahuannya, yaitu mengidentifikasi ciri-ciri perubahan fisika dan kimia. Sedangkan untuk aspek keterampilan itu saya amati dalam kegiatan praktikum, kemudian diskusi kelompok dan presentasinya. Untuk langkah-langkah kegiatan pembelajarannya, di sini kan saya menggunakan model pembelajaran discovery learning. Yeah. Jadi di situ kan ada 3 tahap, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dengan kegiatan penutup. Jadi ya, mengikuti sintak model pembelajarannya seperti itu. Baiklah Ibu, area pengembangan yang Ibu lakukan dari segi pengetahuan dengan segi keterampilan. Sedangkan tahap yang digunakan menggunakan model discovery learning. Dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan, adakah kendala atau tantangan yang Ibu hadapi dalam pembelajaran tadi? Dalam kegiatan pembelajaran kemarin sebenarnya sudah berjalan lancar, cuma ada kendala-kendala sedikit, yaitu tentang keaktifan siswa. Karena masih ada beberapa siswa yang kurang aktif, kayaknya mungkin mereka lebih mengandalkan temannya, jadi sehingga mereka vakum. Dia lebih menganggap temannya lebih mampu dari dirinya. Kemudian yang kedua, pada saat presentasi dengan kegiatan pembelajaran, itu pada saat presentasi kemampuannya untuk berkomunikasi yang masih kurang. Saya kira itu kendalanya kemarin. Jadi dari kendala yang Ibu lakukan dalam tahap pembelajaran ada 2, keaktifan siswa dengan dari segi kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, oke. Jadi rencana ke depan yang Ibu bisa lakukan untuk mengatasi
kendala yang Ibu alami ini apa yang ingin direncanakan ke depannya? Untuk rencana ke depan, ini sebenarnya kendalanya ada beberapa penyebabnya mungkin. Yang pertama itu mungkin karena faktor jumlah siswa yang banyak. Kemudian yang kedua, di antara jumlah siswa yang banyak itu kemampuan mereka kan berbeda-beda. Kemudian kita kembali ke gaya belajar. Gaya belajar siswa beda. Ada 3 gaya belajarnya, yaitu auditory, visual, dengan kinestetik. Di mana media yang saya gunakan pada saat proses pembelajaran itu tidak mengcover ketiga bentuk gaya belajar itu. Jadi kedepannya insya Allah saya akan berusaha membuat media yang bisa mengcover ketiga gaya belajar anak supaya mereka bisa belajar lebih aktif. Belajar kemudian tidak ada lagi yang vakum pada saat proses pembelajaran. Kapan rencana yang Ibu inginkan itu dilaksanakan? Insya Allah di semester genap ini saya sudah merancang modulnya supaya bisa terlaksana dengan baik di semester ini, insya Allah. Ya, kita doakan Ibu supaya mudah-mudahan rencana yang Ibu inginkan untuk kedepannya peserta didik itu lebih memahami materi yang Ibu bawakan itu lebih baik. Kepada pengajar praktik saya berikan kesempatan, mungkin ada tanggapan dari hasil diskusi kami. Ya, dari apa yang telah tadi Ibu Andi Najma diskusikan dengan Ibu Marwa, saya sangat tertarik mendengar bahwa setelah diobservasi akhirnya Bu Marwa kemudian bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa apa kira-kira yang ingin mau ditingkatkan lagi. Tadi saya mendengar bahwa medianya yang kurang memotivasi anak sehingga keaktifan siswa di dalam kelas kurang, ya. Saran saya di sini adalah bahwa sebaiknya ada komunitas belajar di SMP Negeri 6 ini yang bisa dibangun dengan baik antar guru-guru semua supaya ada kolaborasi, walaupun sebenarnya kita ketahui bahwa di SMP itu guru-guru itu satu bidang studi ya, seperti itu. Tetapi dengan adanya kolaborasi melalui komunitas belajar mungkin lebih baik. Jadi tujuan daripada Ibu Andi Najma sebagai guru penggerak bisa menggerakkan teman-teman yang ada di komunitas belajar SMP Negeri 6 ini. Dan itu tujuannya sebenarnya dari guru penggerak, supaya bisa menggerakkan teman-teman. Tidak berarti bahwa Ibu Marwa juga kan punya kemampuan yang bisa juga dikolaborasi dengan teman-teman yang ada di SMP Negeri 6 ini. Itu saja mungkin masukan dari saya, Bu Andi Najma. Terima kasih sudah melakukan observasi dengan baik. Bu Marwa juga tetap semangat. Saya lihat Bu Marwa juga bisa menjadi penggerak ya, tidak mesti dari guru penggerak, tapi Bu Marwa juga bisa jadi penggerak di komunitas belajar SMP Negeri 6 ini. Ya, oke. Terima kasih kepada Ibu Marwa atas kesempatannya hadir pada hari ini, dan kepada Ibu pengajar praktik terima kasih. Demikianlah kegiatan pasca observasi yang kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.